Hai semuanya, aku Desi. Kali ini aku bakalan bahas tentang Phase Negotiation Theory. Phase Negotiation Theory adalah teori gabungan antara penelitian komunikasi lintas budaya, konflik, dan kesantunan. Teori ini pertama kali diusulkan oleh Brown dan Levinson pada tahun 1978 untuk memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda saling mengelola hubungan dan juga perbedaan pendapat. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Stella Tintumey pada tahun 1988. Menurutnya, teori ini memberikan sebuah dasar untuk memahami atau memperkirakan bagaimana manusia menyelesaikan phase work atau karya muka dalam sebuah kebudayaan yang berbeda. Terdapat 3 asumsi dasar dalam phase negotiation theory. Yang pertama, identitas diri penting dalam interaksi interpersonal, di mana individu menegosiasikan identitas mereka secara berbeda di berbagai budaya. Asumsi ini menekankan pada identitas diri seseorang, di mana ketika mereka merepresentasikan diri mereka atau citra diri mereka dalam sebuah proses interaksi. Kedua, yaitu ada pengelolaan konflik dimediasi oleh muka dan budaya. Konflik dalam teori ini bekerja sama dengan wajah dan juga budaya, di mana konflik mengecam wajah kedua belah pihak ketika negosiasi berlangsung. Ketiga, yaitu tindakan-tindakan tertentu yang mengancam diri seseorang. Hal ini berkaitan dengan dampak yang diakibatkan oleh suatu tindakan terhadap wajah atau disebut sebagai proses ancaman wajah yang terdiri dari penyelamatan wajah dan juga pemulihan wajah. Terdapat 3 konsep dalam phase negotiation theory. Yang pertama yaitu ada tipe manajemen wajah, kedua ada tipe kebudayaan, dan yang ketiga ada tipe manajemen konflik. Wajah merupakan citra diri yang ditunjukkan oleh orang dalam percakapan dengan orang lain, menurut Erving Goffman tahun 1967. Lalu, wajah juga dapat diinterpretasikan dalam 2 cara. Yang pertama yaitu ada kepentingan akan wajah atau kepentingan untuk dipertahankan atau mempertahankan wajah sendiri dan juga wajah orang lain. Dan yang kedua yaitu ada kebutuhan akan wajah, yaitu kepentingan untuk diasosiasikan atau tidak diasosiasikan oleh orang lain. Yang meliputi 2 aspek. Yang pertama yaitu ada muka positif dan yang kedua yaitu ada muka negatif. Yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan istilah face work atau karya muka. Face work yaitu tindakan-tindakan yang digunakan untuk menghadapi kebutuhan atau kepentingan mengenai wajah sendiri dan juga wajah orang lain. Face work di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada face work ketimbang rasaan, di mana seseorang akan menghargai otonomi orang tersebut. Lalu yang kedua ada face work solidaritas, yaitu menerima seseorang ke dalam anggota kelompoknya, dan yang ketiga ada face work kepekaan, yaitu memberikan lebih sedikit efek negatifnya dan juga memperbanyak efek positifnya. Yang selanjutnya adalah tipe kebudayaan. Budaya di sini memiliki 2 aspek. Yang pertama yaitu ada budaya individualistik dan juga yang kedua ada budaya kolektivistik. Budaya individualistik memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu kebudayaannya lebih menekankan kepada individu dibandingkan dengan kelompok. Lalu yang kedua, individualisme merupakan identitas saya. Dan yang ketiga, individualisme lebih menekankan inisiatif individu, kemandirian, ekspresi, individual, dan privasi. Biasanya, orang-orang yang menganut budaya individualistik ini bersifat low context culture, di mana dalam berinteraksi biasanya mereka langsung mengatakan pokok pembahasan atau biasa kita sebut dengan to the point, tidak bertele-tele dan juga tidak basa-basi. Dan budaya yang kedua adalah budaya kolektivisme. Budaya kolektivisme ini juga memiliki 3 aspek yang mendasar. Pertama, nilai budayanya lebih menekankan kepada kelompok dibandingkan individu. Lalu yang kedua, kolektivisme ini merupakan identitas diri kita. Dan yang ketiga, kolektivisme menganggap pentingnya bekerja sama dan memandang diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Contoh budaya yang menganut budaya kolektivisme adalah biasa disebut dengan high context culture, di mana orang-orang dalam berinteraksi mereka tidak langsung mengatakan kepada pokok pembahasan atau poin pembahasan, namun biasanya lebih ke mencari sesuatu atau suasana yang tepat, dan ketika sudah tepat maka mulai dibahaslah yang menjadi pokok pembahasannya. Jadi, budaya individualistik dan budaya kolektivisme ini merupakan suatu budaya yang berkebalikan atau sangat berlatar belakang.
Selanjutnya adalah tipe manajemen konflik. Konflik didefinisikan sebagai sebuah perbedaan nilai-nilai atau proses dari hasil antara dua pihak atau lebih atas isu-isu rasional. Biasanya budaya individualistik dan juga kolektivisme ini memiliki pengaruh gaya konflik yang berbeda-beda. Terdapat 5 gaya dalam mengelola konflik. Pertama yaitu menghindar atau menjauhi kesepakatan. Yang kedua ada berkompromi, yaitu menggunakan konsep memberi dan menerima untuk mencapai resolusi bersama. Lalu yang ketiga yaitu ada mendominasi atau teguh mempertahankan pendapatnya atau kepentingan pribadinya. Yang keempat yaitu menurut, yaitu memuaskan pendapat orang lain. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mengintegrasi. Contoh dari Face Negotiation Theory ini sendiri, atau biasa kita bilang dengan teori negosiasi muka, adalah di mana saat kita bertemu dengan teman-teman, dengan orang, dengan kerabat, dengan budaya yang berbeda. Kemudian di sana kita berusaha untuk membangun image kita atau menjaga image kita agar nilai budaya kita tidak terpandang atau diberikan pendapat yang negatif. Jadi bisa dikatakan bahwa contoh di sini adalah sebuah upaya untuk kita menjaga citra atau wajah diri kita sendiri. Terdapat beberapa jurnal, bahkan cukup banyak jurnal yang menggunakan Face Negotiation Theory atau teori negosiasi muka ini. Salah satunya yaitu ada sebuah jurnal yang ditulis oleh Siti Faujiah dan Munawar Ahmad yang merupakan alumnus mahasiswa Magister Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usluhuddin dan Pemikiran Islam. Jurnal tersebut berjudul Negosiasi Muka Masyarakat Desa Beda Keyakinan, Studi Interaksi Masyarakat Berbasis Keyakinan, yaitu ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Tafsir Al-Quran. Selanjutnya jurnal yang kedua yaitu jurnal yang ditulis oleh Deandra Syakirza dan juga kawan-kawan yang merupakan mahasiswa program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Jurnal tersebut berjudul Citra Diri Individu dan Negosiasi Muka Warga dengan Budaya Kolektivisme di Negara Berbudaya Individualisme. Yang ketiga yaitu jurnal yang ditulis oleh Selvi Aprilia dan juga kawan-kawan yang merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jurnal tersebut berjudul Studi Negosiasi Wajah dalam Interaksi Etnik Batak dan juga Etnik Jawa di Desa Surobali, Kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Kepahingan. Itulah dia pembahasan seputar Face Negotiation Theory. Saya Desi, terima kasih dan sampai jumpa.